Nusantara merindukan tepuk tangan antum penuh berkah hari ini. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk guru kami, kiai kami yang terhormat Mudir Hadal Ma'had bersama Umi. Nampak satu frame hari ini. Selain antum berdua, ada ayah dan bunda yang dahsyat hari ini, memberikan energi spirit untuk antuma dan juga memberikan spirit untuk pondok ini, bahwa ayah bunda termasuk yang bersyukur hari ini. Karena apa? Karena Hadal Ma'had, saya ulangi Bapak Ibu, Hadal Ma'had Darul Hasanah ini, dari mulai titik gerbang awal sampai seluruh titik di Darul Hasanah, hafathumul malaikat, dikelilingi malaikat Allah azza wa jalla. Kami yakin bisikan doa dari putra putri selama berada di Darul Hasanah itu akan menembus ruang dan waktu. Anda termasuk orang yang bersyukur Bapak Ibu, karena punya buah hati yang dibanggakan di bumi Darul Hasanah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Bismillah. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Kita mulai. Saya paling resep kayak gini. Ini persis seperti beberapa bulan yang lalu Santri lama berkumpul di sini. Tadi yang matanya lagi mengheningkan cipta langsung bangun. Yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Yang matanya yang lagi baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillah langsung bangun. Di otaknya lagi berpikir astagfirullahaladzim, ada apa hari ini gitu kan. Kita mulai. Bapak Ibu, tunjukkan spirit Anda hari ini. Saya minta kekompakan generasi para orang tuanya dulu sebelum santri. Bapak Ibu, sinergi hari ini. Angkat tangan kanan dan semuanya bingung. Kepalkan tangannya. Di multimedia ambil gambarnya. Nusantara merindukan the power of takbir. Darul Hasanah hari ini takbir. Suaranya hanya 30% takbir. Anda fokus ke satu titik yang saya munculkan di titik ini. Selami samudra Darul Hasanah ini dengan kafah, agar mereka mampu hiasi langit Nusantara. Tidak sedikit seorang ibu di awal santri baru itu masuk ke titik Darul Hasanah. Ibu itu memegang pundak anaknya dan dia berbisik sambil mengatakan, "Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna." Tidak sedikit seorang ayah ketika saat santri baru masuk ke alam Darul Hasanah, seorang ayah itu memegang putri dan putranya sambil mengatakan, "Nah, ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah. Tapi aku mohon anakku, ketika kau masuk ke pesantren, jika ayah ibumu dalam waktu panjang umur, aku ingin lihat kau sukses di bumi pesantren ini. Tapi jika ayah ibumu ini tak tahu umurnya kapan Bapak Ibu, saya yakin Anda akan berbisik di telinga anaknya, nah, jika ibu mati nanti, batu nisanku ini harus basah dengan tilawahmu dan dengan bacaan Quranmu. Bersyukurlah banyak yang cemburu dengan Darul Hasanah hari ini Bibo. Ketika kami share ke beberapa titik di negeri ini, mereka mengatakan Pak Bicara bisa kami duduk dengan mereka hari ini. Bersyukurlah hari ini jemaah. Karena apa? Selama 1 jam sebelum Mbak Vera melintang ke Istiqlal Jakarta hari ini, Mbak Vera sudah standby. Mbak Vera standby dari pagi sampai nanti selesai. Saya minta semuanya fokus ke depan Bapak Ibu. Waktu yang saya singkat, kita mulai segmen kedua hari ini. Ada tulisan menarik di sini. Bismillah, kita mulai. Mana santri barunya angkat tangan? Hei, santri baru angkat tangan. Mana santri baru? Mana santri baru? Ahlan wa sahlan. Santri barunya masih ngomong-ngomong polos-polos. Kita mulai. 3. Nah,
Itu cara lantar. Mendiamkan orang Jawilan, Serang, Banten tuh kayak gitu. Diketuk mikrofon langsung pada diam. Kemarin di Sumatera Utara di Medan, ketika saya ketuk-ketuk mikrofon, Pak, itu orang Batak dari belakang dia teriak, "Bang, ngapain kok ketuk-ketuk gitu mikrofon?" Mereka nggak paham. Insya Allah kalau di sini paham. Ketuk langsung ya. Santri baru di belakang. Ketika saya bertanya, "Are you ready?" Jawabanmu adalah, "Yes sir." Are you ready? Yes. Subhanallah. Sekarang orang tuanya sebentar ya. Biasanya orang tuanya jago-jago bahasa Inggris, jangan salah loh. Bahasa Inggris versi Jawilan juga nggak apa-apa ya. Kita mulai ya, Pak Bu, sok buktikan depan anak-anaknya. Jangan kira mereka aja yang bisa bahasa Inggris. Bapak Ibu, are you ready? Yes. Yesternya versi Serang Banten nggak apa-apa ya. Bismillah, anak Al-Fatihah bicara. Pak, saya adalah putra kelahiran Tasikmalaya Selatan. Kalau Bapak mengatakan, Pak Happy, kau berani-beraninya kau datang ke Darul Hasanah, apakah pernah Anda pun di pesantren? Nah, saya agak berani untuk memenuhi panggilan Yai dan Umi kalau anak pun belum pernah duduk seperti putra-putri Anda di alam pesantren. Saya pernah merasakan air pesantren Bunda, saya pernah menghirup atmosfer pesantren, saya pun pernah menginjak tanah di alam pesantren. Tapi qadarullah azza wa jalla, potret bulan Februari tahun 90, 30 tahun yang lalu, sebelum saya masuk ke pesantren, sebelum saya jadi santri baru seperti putra-putri Anda, saya termasuk orang yang pendiam, jarang anak bicara. Waktu SD dulu kelas 3 Bapak Ibu, saya termasuk kalau duduk di kelas itu pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati pasti saya istighfar. Kenapa takut saya disuruh maju ke depan? Qadarullah azza wa jalla, malam Kamis hari itu ada sebuah panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu. Saya diusir gara-gara MC hari itu saya tampil dan saya gagal tampil di depan masyarakat anak-anak SD di kelas 1 sampai kelas 6. Ibu saya menangis di belakang panggung. Saat itu ibu mengatakan, "Ya Allah nak, ibu sengaja bikin tulisan biar kau bisa tampil depan umum. Dan sekarang kau diterakin orang-orang." Ibu nangis di belakang panggung. Kayaknya ibu sakit hati hari itu kawan. Saat itu anak menuju ke belakang panggung. Ibu, kenapa ibu menangis? Anda tahu apa jawaban ibu? Dia belum anak erat banget Bapak. Dia sambil mengatakan, "Nah, ini bukan panggungmu, nak. Ini bukan panggung. Ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Ibu sengaja tulis tulisan ini biar kau bisa cari di depan orang. Ibu ikhlas." Saya dipeluk Kiai erat banget sama ibu malam Kamis itu. Ana yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Ibu berdoa dengan penuh cinta. Dia berbisik kepada Allah, "Ya Allah, aku punya anak. Suatu saat 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dia bukan tampil di atas panggung kecil ini. Kau akan tampil. Suaramu akan dirindukan orang." Saya amini Pak doa ibu malam itu. Atmosfer dari Hasanah hadir karena ada the power of birrul walidain. Kiai dan Umi terhadap ayah bunda yang beliau bangga. Ibu ada di belakang panggung berbisik, "Nah, tidak apa-apa. Malam ini kau tampil gagal, diteriakin orang. Kamu lihat, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau bukan tampil di atas panggung ini, nah. Bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Suaramu akan dirindukan orang. Setiap kau bicara, Allah menggerakkan lisanmu untuk berbicara. La yatakallamuna illa man azinallahu rahman." Anda gak bisa tampil hari ini jamaah, semua atas izinnya Azza wa Jalla. Ketika semua merapat berbicara, Anda bisa mengisi gak tanggal 26 di Jambi? Anda bilang, "Anda hadir dari Hasanah." Kenapa? Karena saya cinta Deha dari Hasanah Jawilan Serang Banten hari ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD Bapak Ibu yang dulu tak bisa ngomong apa-apa, energi doa sang ibu di belakang panggung terwujud Bunda. 2008 kami hadir di sini. Anak pakai jas Ustaz. Setelah selesai dari pesantren hampir 12 tahun pengabdian S1 sampai anak selesai di Guntur. 2008
Anda dipanggil ke istana. Di situ Anda mulai tampil. Bapak Ibu pasti pernah mendengar acara 17 Agustus kemarin atau acara G20 di Bali. Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini dari istana. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang Anda tatap setelah Anda bicara itu? Bukan presidennya Kiai, bukan Pak Wapres, bukan Ibu Presiden, bukan tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Setelah Anda bicara, siapa yang Anda tatap? Di sayap kanan ada layar, saudara bro. Anda buka layar itu, ada ruang VIP. Ibu hanya lagi nangis, bunda. Anda temuin ibu anak ibu, kenapa ibu menangis? Ibu menjawab apa? Ya Allah, Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Allah Sami', Allah Basir. Doa ibu terkabul di belakang panggung kecil malam itu. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, kau telepon ibu, saya nggak betah di pondok. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok dan kau mengatakan, ibu saya nggak betah, saya harus pulang dari pondok. Apa jawaban ibu hari itu? Bertahan, bertahan, bertahan. Sampai 12 tahun lamanya. Qadarullah Azza wa Jalla, Anda bisa hadir hari ini karena harapannya dari hasanah bisa melahirkan al-ajyal, generasi yang akan hiasi langit Nusantara. MC Istana Negara hari ini kami jemaah. Tapi lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bisa jadi MC kenegaraan itu adalah alumni dari pondok pesantren Darul Hasanah Darul Salam. Bersyukur santri baru yang berada di zona belakang. Kau punya orang tua hebat di saat acara seperti ini mereka hadir. Karena mereka cinta dengan kau. Karena mereka cinta dengan pondoknya. Karena apa? Qadarullah Azza wa Jalla. Anak orang pesantren Bapak Ibu keluar dari istana. Ada yang nanya waktu itu. Ajudan protokoler kenegaraan bertanya apa Ustaz? Mas. Yang dari pesantren itu ya Mas ya? Pertanyaan mereka itu gak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Saya jawab, iya, saya dari pesantren itu. Karena mereka nanya kayak gitu aja, jawab kayak gitu. Mereka mengira kalau pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Mereka pesantren itu hanya identik dengan tilawahnya. Masya Allah, tabarakallah. Keluar dari zona istana Bapak, ada orang-orang Thailand dia mengatakan, Mas Chandra, yang dari pesantren itu ya Mas, Mas suaramu itu Mas, itu cocok jadi voice over. Itu anak gak tahu apa itu voice over. Karena di pondok anak gak pernah nemu mufradat namanya voice over. Apa itu voice over? Saya tanya, Pak Punten Pak, saya emang gak tahu apa itu voice over. Pak Chandra, voice over itu artinya pengisi suara. Oke, siap. Dibawalah saya ke satu titik, saya super tahu jawaban tulisan TV voice over yang ada di belakang ini. Dan voice over itu artinya pengisi suara Bapak Ibu. Santri lama hari itu heboh banget di aula ini. Karena saya simulasikan bagaimana saya membuat voice over dan masuk ke channel yang satu ini. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ada audio ini Bimo. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Oke, ibu-ibu di belakang, astagfirullah, oh ini makhluknya yang bicara. Itu mana heboh? Bukan makhluknya yang bicara, ibu, itu namanya voice over. Namanya apa? Tuh, datang ke daerah Hasan dapat ilmu kalam. Voice over. Setelah itu bergabung dengan Zaki Mirza, Agung Izulhaq, Syekh Ahmad Al-Misri. Pasti Anda semua, walaupun saya dari Hasanah hari ini, tapi di TV One ada suara saya siang ini. Apa suaranya? Anda akan menyaksikan satu momen akbar damai Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Agung Izulhaq. Semua itu hanya Anda temukan di TV One memang beda. TV One memang beda. Dari Hasanah, tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Wah, laku suara gue. Masuk nih, udah mulai nih Pak Bro nih.
Tadi banyak yang mengendikan cipta. MC, saya masih ada waktu. Oke. Kenapa suara Anda jadi berubah? Halo, tes waktu. Tiba-tiba ada orang transmedia. Orang transmedia bilang apa? Mas. Yang dari pesantren itu ya mas ya? Katanya muncul lagi tuh. Mas, yang dari pesantren itu? Iya, saya dari pesantren itu. Mas, suaramu cocok loh mas untuk gabung di acara. Salah satunya ada di Trans TV, ngisi suara yang satu ini. Ada semua. Santri baru, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, tapi jangan lama-lama ya. Jangan sampai habis acara ini kau pulang kan? Pasti ada semua pernah mendengar acara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali di Indonesia, semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Bunda, pagi-pagi Anda lagi nyiapin sarapan pagi buat sang ayah ataupun buat anak-anaknya. Ketika sarapan Anda dilibatkan dengan satu acara di Trans 7, dan Anda pasti pernah mendengar acara di Trans 7, acara yang satu ini. Dan pagi-pagi Anda pasti pernah mendengar ada suara di hazanah dan muncul suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada keyakinan. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Siapa yang mengira kalau santri gak bisa tampil di depan publik atau di depan kamera atau jadi voice over? Dari situlah mulai di deretan karpet merah Islam mengatakan, oh, ternyata santri bisa juga ya kayak gitu. Mereka mengira santrinya identik dengan kitab kuning adalah wafi bidzalik. Terbukti pertanyaan mereka adalah, datanglah orang-orang Thailand, namanya adalah komunitas dubbing. Komunitas dubbing mengatakan, mas, suaramu cocok mas jadi dubber pengisi suara film. Yang pasti bukan filmnya Doraemon. Di mana kami mengisi film? Kami mengisi suara film di Antv, di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Pak. Biasanya mama yang suka nonton film ini, Pak. Satunya terikat. Jujur, Kiai, Umi, saya mah gak suka film-film ini. Gak pernah saya nonton. Kalau Anda bilang, Pak Epi kalau gak suka ngapain diterima? Lumayan, episode gak panjang. Istri saya lagi nyetrika. Dia gak sadar gak kalau ada suara suaminya. Dia berlinang air mata gara-gara nonton Joda Akbar. Perasaan saya take vokal beberapa kali, saya gak pernah sampai berlinang air mata. Bunda, mau dengar suaranya? Suaranya 20%. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke DH lagi ya. Iya. Sekarang tenang. Ya. Besok dimulai. Anda pasti sudah mendengar ada karakter vokal Bapak di filmnya Mahabharata, dan muncul ada satu momen ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama, dan Bapak pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Salah bro, antum kalau lihat tuh mama udah nyiapin handphonenya. Ini mana suara? Sebentar atuh, saya nafas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini, Ibu. Ingat Arjuna. Sebentar, ini ya Bu. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Oh, ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram, dia bertanya, Bang Chandra, aku tanya kau satu hal nih, itu suara kayak gitu, apakah kau sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar Bapak. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalian. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Yai, itu santri baru, lepas banget ketawanya. Saya senang banget melihat ekspresimu hari ini. Tepuk tangan buat santri baru 2023. Musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Andaikan ayah ibuku ini jauh dari Al-Quran, jadikan sujudku ini jembatan menuju surganya ya Allah.
Dia berbisik di bumi dari sana. Anak-anak mungkin itu tangannya dia menengadahkan ke atas langit sambil mengatakan, ya Rabbana innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Andaikan ibu ini jauh dari Al-Quran, kata anaknya, jadikan jembatan menuju surga. Semua punya dream, semua punya impian, sama seperti impian ulama ini namanya Al-Warraq. Siapa bapak ulama ini? Dia ulama, dia juga manusia bapak. Dia anugerahi seorang anak perempuan dan dia cacat, maaf punten. Anak perempuannya cacat. Ini ulama Al-Warraq. Dia mengadu kepada Allah setiap malam, ya Rabb, kenapa kau berikan aku anak perempuan yang cacat? Dengan kekurangan sedemikian rupa. Kenapa gak seperti yang lain? Apa kalimat setelahnya? Al-Warraq mengatakan, fa'atamanna mautaha, fa'atamanna mautaha. Ya Rabb, cabut aja nyawanya ya Allah. Aku capek mendidiknya ya Allah. Dikabulkan doa orang ulama itu. Dicabut nyawanya, famatat bintu, meninggallah perempuan itu. Anak perempuan yang tak berdosa itu, dia dengan kekurangan, doa sang ayah terkabul, famatat bintu, meninggal anak itu. Allah menggerakkan sebuah impian ulama Al-Warraq. Ulama Al-Warraq itu dia bermimpi bahwa dalam impiannya anak perempuan yang cacat itu sudah sempurna. Dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah. Dan ayah itu seorang ulama mengatakan, fa'amuddu yadaya, aku langsung mengatakan dengan tanganku, nak, ini aku ayahmu, nak, ajak ayahmu ke surga. Anda tahu jawaban perempuan itu? Dia mengatakan, la abi, bukankah kau yang mengatakan capek mendidik aku? Bukankah kau yang mengatakan letih mendidik aku? Daripada seperti ini, lebih baik aku masuk ke dalam surga bersama sang kiai, ustaz, guru, murabbi yang selama ini mendidik aku di pesantren. Kau pernah berteriak di hadapanku, kau capek mendidik aku. Dan lebih baik aku masuk bersama orang-orang yang peduli dengan aku. Wahai para guru, ustaz, bersyukur Anda. Dia berbisik mendoakanmu, ustaz. Jangan kira tangan mungil mereka gak berdoa untuk antum. Mereka berdoa. Dia berdoa, ya Rabb, aku punya guru, sehatkan, panjangkan umurnya, biar aku masuk surga dengannya dan dengan orang tuaku. Saya bangga bertemu orang tua hebat hari ini. Wallahi, di saat ada duduk manis dari jam 7.30 sampai hari ini, Allah kalian, karena ada cinta dengan anakmu. Jarang, kiai pun jarang momen acara parenting dari Sabang sampai Merauke itu para wali murid duduk manis dari jam 7.30, duduk gak kemana-mana, hanya untuk mendengarkan saya yang doif ini bicara, saya yang lemah ini bicara. Anak ngomong kayak gini bukan berarti anak pintar. Bapak ibu, anak lagi belajar untuk diri anak sendiri. Anak lagi berteriak untuk diri saya, jawab, bukan untuk Anda. The power of dream. Bersyukurlah punya putra-putri yang sempurna. Hei, saling buat yang melahirkannya nih, barakallahu fik. Saling baca sini pun. Rafa pegang lagi mikrofonnya. Sini Rafa, maju. Bajunya saya tulis dulu Rafa. Rafa, ayahnya kan, ibunya ada. Ini adanya lah. Oke, saya pernah adanya. Kinanti, masya Allah. Sekarang doa untuk orang tuanya. Orang tuanya ada sekarang. Kalau tadi kau berdoa, orang tua di sana. Sekarang berdoanya untuk ibu dan ayah, ibu yang melahirkannya sampai usiamu hari ini, mendoakan, dan ayah yang berjuang untuk apa doa kau? Katakan. Ya Allah, semoga rezeki kedua orang dilancarkan, tambahkan rezekinya, disehatkan, dipanjangkan umur, dan disehatkan dan badan kedua orang tua. Allah, peluk ibunya. Tepuk tangan buat memeluk sang ibu, ditatap ratusan pasang mata. Itu energinya luar biasa. Pasti Anda lagi berdoa untuknya. Dan hadal makan hafathul malaika, hadal majlis hafathul malaika. Terima kasih.